Sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, kita akan membahas capaian pembelajaran yang akan kita pelajari dari materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, silahkan kalian baca capaian pembelajaran yang akan mendukung keberlangsungan pembelajaran kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas kebiasaan hidup berkelanjutan, langkah kecil untuk dampak besar bagi lingkungan. Nah, pada materi kali ini, apa yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu apa itu hidup berkelanjutan, mengapa hidup berkelanjutan penting, transportasi ramah lingkungan, menggunakan sumber daya air secara bijak, mengurangi jejak karbon pribadi Anda, edukasi dan partisipasi komunitas. Di sini kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut. Yang pertama yaitu apa itu hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan merupakan gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Berikutnya adalah mengapa hidup berkelanjutan penting, yaitu adalah mencegah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, menciptakan masa depan yang lebih sehat dan lebih layak bagi generasi mendatang, menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kenapa sih kehidupan berkelanjutan itu penting? Kehidupan berkelanjutan penting karena membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya alam. Dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut beberapa alasan mengapa kehidupan berkelanjutan penting, yaitu menjaga lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi populasi. Di sini ada yang tahu apa itu transportasi ramah lingkungan. Apa aja sih transportasi yang digunakan untuk transportasi ramah lingkungan? Contohnya seperti kendaraan listrik, mobil dan motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi tenaga gerak. Mobil listrik lebih efisien dan tidak menghasilkan emisi langsung. Yang kedua yaitu sepeda elektrik, kendaraan listrik dengan kapasitas muatan lebih kecil. Yang ketiga, kendaraan hibrida, kendaraan yang menggunakan kombinasi bahan bakar fosil dan bahan bakar alternatif. Yang keempat yaitu berjalan kaki dan bersepeda. Transportasi non-motorik yang dapat mengurangi polusi udara. Yang kelima yaitu biofuel, bahan bakar yang dapat dihasilkan dari CPO dan CPOK dan digunakan sebagai biodiesel, biofuel, dan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Yang terakhir yaitu sistem transportasi perkotaan yang hemat bahan bakar. Sistem transportasi yang dirancang untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu menggunakan sumber daya air secara bijak. Selain untuk lingkungan, air juga sangat berguna bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Maka dari itu, kita harus menggunakan air secara bijak, yaitu dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan, menutup penampung air, memantau penggunaan air, menggunakan air hujan, air cucian, atau air tampungan AC untuk menyiram tanaman, menggunakan shower daripada bathtub, menggunakan deterjen ramah lingkungan, menggunakan teknologi hemat air seperti keran air berteknologi rendah alir, toilet dual flush, dan mesin cuci hemat air, mengolah air limbah menjadi air yang dapat digunakan kembali. Menggunakan air secara bijak dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengajarkan anak-anak untuk menggunakan air secara bijak, yaitu menjelaskan siklus air dan pentingnya air sebagai bagian dari sistem alam, membaca buku cerita atau menonton video edukatif tentang air. Materi selanjutnya yaitu mengurangi jejak karbon pribadi Anda. Mengurangi jejak karbon pribadi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan energi terbarukan, dan mengurangi konsumsi produk hewani.
Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jejak karbon. Yang pertama, menggunakan transportasi umum, sepeda atau berjalan kaki. Memilih kendaraan yang ramah lingkungan. Memilih sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Menggunakan peralatan hemat energi. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Mengurangi konsumsi produk hewani seperti daging, susu, dan telur. Memilih makanan nabati sebagai alternatif. Meminimalkan penggunaan gadget, bijak dalam belanja online. Nah, materi terakhir yaitu edukasi dan partisipasi komunitas. Sebarkan informasi tentang pentingnya hidup berkelanjutan. Berpartisipasilah dalam kegiatan komunitas seperti kampanye lingkungan. Ajak keluarga dan teman-teman untuk memulai kebiasaan ramah lingkungan. Membangun kebiasaan hidup berkelanjutan membutuhkan komitmen, tetapi setiap langkah kecil akan berdampak besar. Nah, di sini kalian harus menjaga lingkungan dan menggunakan air dengan bijak agar anak cucu kita nanti bisa menggunakan seperti sekarang ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik bagi bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.